Inilah cara menghadapi kolektor lapangan yang memang maksa bayar saat datang ke rumah, bahkan sampai ngancam memang mau bawa nasabahnya ke kantor mereka. Ya, terbaru 2024. Simak videonya sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimudahkan rezekinya. Di video kali ini saya akan membahas lagi nih tips-tips cara saat kalian gagal bayar, terutama ya ini cara adalah menghadapi kolektor lapangan. Karena banyak juga nasabah yang memang gagal bayar itu terpaksa, bahkan di aplikasi legal yang ada di desa lapangan. Oke, sebelum itu yang baru bergabung tentunya bantu channel ini untuk berkembang dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah dan juga bunyikan notifikasi loncengnya supaya saat upload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuannya. Dan untuk teman-teman yang punya permasalahan pinjol, yang masih gali lubang tutup lubang ataupun butuh bimbingan untuk kalian menjalani gagal bayar ataupun bebas dari jeratan pinjol, boleh silahkan konsultasikan masalah Anda ke WA yang ada di deskripsi video ya. Kita tunggu di sana, kita akan bimbing kalian untuk bebas dari jeratan pinjol ataupun menghadapi resiko gagal bayar dengan aman. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut membahas topik kali ini. Di sini banyak sekali nasabah-nasabah yang memang terpaksa gagal bayar dan bahkan gagal bayar itu di aplikasi legal yang ada kolektor lapangan ya. Di sini bagaimana sih tips cara menghadapinya? Ini mungkin ada cerita terbaru ataupun tips terbaru karena di sini ada baru saja salah satu nasabah yang memang saya bimbing, saya dampingin, dia ada di dalam grup WhatsApp saya yang memang saya dampingin juga gagal bayarnya. Dia gagal bayarnya legal, semua legal, termasuk kredipo. Dia baru saja tadi didatengin kolektor lapangan, cuman karena dia itu sedang bekerja dan si kolektornya itu jadi memang tidak bertemu sama dia, tapi dia chat ke nasabah ini. Chat ke nasabah ini katanya, "Bu, saya lagi nunggu di rumah, saya akan tunggu ibu di rumah," gitu kan. Dan si nasabah ini sudah jelaskan juga bahwa memang tidak punya uang untuk bayar, bahkan sampai menjanjikan bayar nanti bulan depan saya bayar. Tapi si kolektornya ini nggak mau, tetap maksa-maksa, tetap kekeh, gitu, ingin dibayar hari itu juga, dan bahkan dia sampai nunggu-nunggu. Ya, dia pokoknya saya akan nunggu aja terus di sini sampai ibu datang gitu kan. Kalau enggak saya akan bawa ibu aja langsung ke kantor biar nanti dibicarakan di kantor. Sampai seperti itu si kolektor lapangannya. Ya, sampai seperti itu. Ya. Lalu dia konsultasi ya, nasabah ini konsultasi ke saya. Intinya gini, kalau didatengin kolektor lapangan, yang pertama memang harus berani. Yang pertama itu adalah keberanian. Berani dari apa? Dari segala tingkah laku kolektor lapangan itu sendiri. Karena si DC itu memang seperti itu, akan melakukan penekanan, akan melakukan menakut-nakuti nasabah. Apalagi kalau nasabahnya nggak tahu, pasti takut tuh, ditunggu-tunggu di rumah, bahkan nasabahnya bisa-bisa kabur, itu nggak mau pulang, bisa-bisa seperti itu. Ya, intinya harus berani dulu, harus paham tentang etika penagihan, harus paham dengan tentang SOP penagihan. Bagaimana tipsnya? Saya tadi berikan tips untuk nasabah ini, ternyata memang berhasil dengan tips-tips dari saya. Yang pertama tips dari saya, jangan takut, hadapin aja, datangin aja, ketemuin aja. Itu yang pertama ya. Ini sebelum ibaratnya pulang tuh, nasabah sebelum pulang. Yang kedua, pertegas dari sekarang melalui chat ini, kan si kolektor ini kayak gini nih. Kolektor itu dia mengirim foto dia sedang di rumah nasabahnya, kan kayak gitu. Ya, kapan pulang Bu? Saya sudah di rumah, kan seperti itu. Ya, pertegas dari awal melalui chat itu bahwa saya gak bisa bayar untuk hari ini. Ya silahkan Anda mau nunggu saya pulang, silahkan mau nginep di sana pun silahkan gitu kan. Cara kasarnya kayak gitu ya. Intinya saya nggak bisa bayar hari ini dan nanti ada uang saya bayar. Karena saya pembayaran pun kan melalui aplikasi, bukan ke Anda. Saya suruh chat seperti itu ya. Dan saya pun tidak akan mengikuti arahan Anda apapun. Mau dibawa ke kantor mau apapun, saya tidak akan mau. Karena jelas secara peraturan tidak ada yang judulnya seperti itu. Secara SOP pun tidak ada judulnya seperti itu. Bahkan secara hukum pun ya kita mah perdata. Ya, seperti itu. Lalu nasabahnya melakukanlah hal tersebut dan gak selang lama, justru bukan ibaratnya pas pulang itu ada kolektornya ada di rumah, enggak sama sekali. Ya, justru kolektornya pergi. Jadi mengalah. Kalah dengan ucapan-ucapan yang memang ketegasan nasabah itu sendiri menegaskan bahwa memang hari ini nggak bisa bayar. Percuma. Gitu kan? Mau nunggu pun ya silahkan. Mau nunggu sampai saya pulang pun silahkan. Intinya bayar nanti pas saya ada uang. Dan itu pun ke aplikasi, bukan ke Anda. Ya, saya suruh aja seperti itu, lalu si nasabahnya menuruti hal tersebut, ujung-ujungnya apa? Si kolektornya pergi kok. Ya, berarti ini poinnya kembali ke diri kita sendiri. Tinggal bagaimana kita menanganin, bagaimana kita ibaratnya menyikapi dan juga menghadapi dia, gitu kan. Jadi harus ada keberanian di diri kita sendiri.
Ya. Kalau ibaratnya nasabahnya keburu down duluan, keburu takut duluan, ya percuma. Karena si kolektor itu memang akan seperti itu, menekan, memaksa-maksa untuk ibaratnya melakukan pembayaran hari itu juga. Karena itu tugas mereka. Bahkan sampai memang ada pernyataan, yuk langsung aja datang ke kantor. Datang aja ke kantor kalau memang ibu nggak mau bayar ke saya hari ini. Kayak gitu. Itu tandanya bukan ibaratnya apa namanya sih? Memang kita harus datang ke kantor, enggak. Tapi tandanya si kolektor itu memang sudah menyerah, ya. Sudah menyerah dengan melakukan penagihan ke nasabahnya, tidak mau bayar gitu kan dengan mendatangin mereka. Karena saya tahu si kolektor ini dapat tekanan dari atasan mereka. Ya seperti dapat tekanan gitu kan. Jadi suruh melakukan penagihan supaya nasabah bayar. Tapi nasabahnya memang nggak bisa bayar, belum bisa bayar karena nggak ada uang. Akhirnya si kolektornya sampai membuat pernyataan seperti itu. Tujuannya sih yang pertama ya untuk supaya nasabahnya takut juga gitu kan. Seperti itu, supaya nasabahnya takut juga. Nah, tipsnya kalau memang seperti itu mah jangan. Intinya kalau memang didatengin kolektor lapangan, jangan mengikuti arahan-arahan kolektor. Gitu aja. Kan percuma, Anda datang ke kantor pun kalau nggak punya uang untuk bayar, ngapain? Justru Anda akan dicercer di sana. Terbilangnya akan dihabisi di sana ya. Secara penagihan benar-benar akan ditekan gitu kan. Itu akan merusak mental Anda banget. Anda akan ketakutan, Anda akan stres, Anda akan depresi nanti. Ya, karena ada juga pengalaman nasabah yang seperti itu. Jangan mau. Jadi intinya jangan mengikuti arahan kolektor. Gak punya uang untuk bayar, bilang pertegas bahwa saya belum ada uang untuk bayar. Cukup hanya sebatas itu. Nanti si kolektornya pun akan pergi. Jadi kalau sama kolektor lapangan ataupun bahkan DC online, kita itu adu mental. Ya, makanya kita harus berani. Kalau kalian gak berani, ya makanya butuhnya bimbingan, pendampingan itu seperti itu. Harus berani menghadapi semua resiko gagal bayar, termasuk menghadapi kolektor lapangan. Kalau Anda sudah berani, Anda galbay mandiri pun aman. Anda melihat video-video seperti ini pun ya aman. Kan seperti itu. Jadi kembali ke diri nasabah masing-masing. Makanya untuk teman-teman yang memang punya permasalahan pinjol, gitu, apalagi teman-teman punya pinjolnya aplikasi legal yang ada kolektor lapangan, butuh bimbingan, boleh nanti konsultasikan aja ke WA yang ada di bio profil ya. WA yang ada di deskripsi video. Ya, ke WA yang ada di deskripsi video. Di situ kita bimbing untuk segala hal permasalahan di pinjaman online, terutama bagaimana cara menghadapi kolektor lapangan. Tadi beliau juga memang telepon. Kalau ibaratnya kalau teman-teman ibaratnya takut menghadapi kolektor lapangan, misalkan ketemu langsung lah ya, ketemu langsung, hubungi aja pihak kita. Ya, hubungi aja saya. Nanti kita arahkan. Kita yang akan pertegas juga sih ke kolektornya. Seperti apa? Intinya kan tetap aja poinnya itu di uang. Kalau memang nasabahnya nggak punya uang, mau paksa-paksa kayak gimana pun ya percuma. Kan kayak gitu. Intinya tinggal kembali ke nasabah itu sendiri. Bagaimana bertahan, bagaimana ibaratnya siap. Jangan ketakutan duluan. Ditekan ini itu gitu kan, dimaksa-paksa bayar gitu, akhirnya down, ketakutan. Jangan, nggak perlu takut ya. Makanya modal nasabah nih ya teman-teman, tips dari saya, modal nasabah adalah merekam setiap kolektor yang datang ke rumah. Kenapa? Karena supaya mereka tidak bertingkah. Supaya tidak bertingkah. Kalau memang baik-baik ya kita baik-baik juga. Kita jangan mulai ya, karena memang kita juga punya masalah, memang punya hutang belum bisa bayar kan seperti itu. Tapi kalau mereka sudah arogan, maksa-maksa bayar, rekam. Karena segala bentuk penagihan itu ada SOP-nya, ada etikanya. Jadi nggak ada yang perlu ditakutkan. Semua ada aturan hukum. Kita nggak bayar pinjol puluhan juta, ratusan juta, miliaran pun tetap hukumnya perdata. Nggak bisa disandingkan dengan penagihan, pengancaman, pemaksaan, apalagi kekerasan. Ya, seperti itu. Supaya ibaratnya terhindar dari tindakan-tindakan yang tidak diinginkan lah, teman-teman, seperti itu ya. Oke, mungkin sedikit informasinya, sedikit tipsnya juga untuk teman-teman ya, mudah-mudahan membantu lah, memberikan pencerahan untuk teman-teman semua ya. Jika butuh bimbingan sekali lagi boleh silakan konsultasikan ke deskripsi video ini ya. Di situ ada nomor WA, ataupun jika teman-teman memang butuh edukasi-edukasi lainnya, join aja di lab TikTok saya, karena saya lab setiap hari di TikTok. Untuk mendapatkan memberikan edukasi-edukasi setiap pagi jam 8 ya. Boleh nanti silakan join aja, sore ataupun malam pun kadang saya live ya teman-teman. Ya cek aja di deskripsi untuk TikToknya ataupun di sini nih ya. Seperti itu. Ya. Oke, mungkin saya pamit. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.